Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali di pembelajaran daring matematika peminatan kelas 10. Oke, hari ini kita akan membahas bab logaritma. Oke, yang pertama adalah kita akan mengenal apa itu logaritma. Oke, jadi logaritma itu adalah inverse dari eksponen, ya. Nah, di sini logaritma itu jika ada logaritma X dengan basis A, ya, dengan A lebih dari 0, itu dilambangkan dengan A log X. Ya. A log X ini adalah pangkat atau eksponen yang akan dimiliki X jika dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis A. Nah, jadi di sini A log X itu sama dengan Y jika dan hanya jika A pangkat Y itu sama dengan X. Oke, jadi hasil dari logaritma itu adalah pangkat dari suatu A, atau A ini adalah basis. Jadi pangkat dari suatu basis, ya. Atau bilangan pokok. Itu. Nah, karena di sini A pangkat Y itu nilainya lebih dari 0 untuk setiap Y anggota bilangan real dengan A lebih dari 0, maka di sini X-nya juga lebih dari 0. Nah, sehingga secara umum logaritma dapat kita nyatakan sebagai berikut. Nah, di sini A log X itu sama dengan Y jika dan hanya jika A pangkat Y sama dengan X. Nah, ini adalah hubungan dari logaritma dan eksponen. Ini kan sebelah kiri logaritma, sebelah kanan ini adalah eksponen, ya. Oke. Nah, dengan A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis, ya, A ini dan ini. Dan A-nya itu lebih dari 0. A-nya juga tidak sama dengan 1. Kemudian X-nya itu adalah numerus. Ya, X-nya nilainya lebih dari 0. Kemudian Y itu adalah hasil logaritma. Nih. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh, ya. Tentukan hasil dari 3 log 27 dan log 100. Oke. 3 log 27 itu kita misalkan nilainya sama dengan Y. Ya, 3 log 27 sama dengan Y. Dan dengan menggunakan bentuk umum bersama logaritma itu kan A log X sama dengan Y jika dan hanya jika A pangkat Y sama dengan X. Nah, kalau kita mengikuti aturan ini, nah kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 3, ya kan? Basisnya adalah 3, A-nya 3. Ini 3 itu yang di sebelah kiri lognya, ya, itu basisnya. Kemudian X-nya, numerusnya itu adalah 27 yang di dalam lognya, ya. X-nya 27. Nah, sehingga 3 log 27 sama dengan Y itu bisa kita ubah ke bentuk ini, A pangkat Y sama dengan X. Nah, tadi A-nya itu kan 3, berarti kita dapatkan 3 log 27 sama dengan Y itu jika dan hanya jika 3 pangkat, ini kan, pangkat Y sama dengan 27 X-nya. Nah, jadi 3 itu A, X-nya 27. Jadi kita dapatkan 3 pangkat Y sama dengan 27. Oke, nah kita menyelesaikan persamaan eksponen ini kan kita bisa menyamakan basisnya dulu. Ruas kiri dan ruas kanan kita samakan. Di sini 3 pangkat Y ruas kiri. Nah, ruas kanan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3, ya kan? Nah, basisnya sudah sama, 3 dan 3. Ya kan? Tinggal kita samakan pangkatnya. Jadi Y sama dengan pangkatnya di sini 3. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 3. Sehingga jadi kita peroleh 3 log 27 itu sama dengan 3. Ini kan Y-nya 3. Kan 3 log 27 sama dengan Y. Jadi 3 log 27 sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian yang kedua, nah, log 100. Oke, perhatikan di sini basisnya kan nggak ada tulisannya, nggak ada angkanya. Nah, dalam logaritma kalau basisnya tidak dituliskan, berarti di situ basisnya 10. Ya, perhatikan ini kan nggak ada dituliskan. Cuma log 100. Berarti di sini basisnya adalah 10. Jadi log 100 itu sama aja dengan 10 log 100. Nah, ini 10 log 100 kita samakan dengan Y. Sama kita menggunakan bentuk umumnya. Jadi A log X sama dengan Y jika dan hanya jika A pangkat Y sama dengan X.
Jadi kita dapatkan nilai A-nya 10, nilai X-nya 100, ya kan? Kita bentuk ke A pangkat Y sama dengan X. Jadi kita peroleh 10 log 100 itu sama dengan 10 pangkat Y sama dengan 100. Oke. Nah, sekarang kita samakan basisnya, ruas kiri dan kanan. Basisnya ruas kiri 10, berarti ruas kanan juga harus 10. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Ya kan? Jadi 10 pangkat Y sama dengan 10 pangkat 2. Basisnya sudah sama. Tinggal kita samakan pangkatnya, berarti Y sama dengan 2. Nah, jadi kita peroleh, tadi kan 10 log 100 sama dengan Y. Atau log 100 sama dengan Y, berarti kita dapatkan log 100 sama dengan 2, karena Y-nya sama dengan 2. Nah, untuk mudahnya seperti ini. Jadi, 10 log 100, itu berarti kita mencari 10 pangkat berapa yang hasilnya 100. Ya, berarti kan itu adalah 10 pangkat 2. Makanya 10 log 100 sama dengan 2. Sama ini juga, 3 log 27 sama dengan Y. Berarti kita mencari 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Itu kan 3 pangkat 3 ini. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Oke, ada beberapa sifat logaritma. Nah, yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi, jika numerus dan basisnya sama-sama A, atau bilangan yang lain, itu hasilnya pasti 1. Nah, kemudian untuk A log 1 sama dengan 0. Jadi, untuk sembarang basisnya sembarang nilainya A, dan ketika numerusnya nilainya 1, ya, di sini 1, X-nya, maka hasilnya pasti 0. Jadi 10 log 1 pasti 0, 100 log 1, 0. Karena pangkat yang menghasilkan 1 itu hanya pangkat 0 kan, 10 pangkat 0 kan hasilnya 1. Makanya di sini basis 1 hasilnya 0. Numerus 1 hasilnya 0. Kemudian log 10 itu sama dengan 1. Ini kan log 10 itu kan berarti karena tidak dihitung basisnya berarti kan di sini 10. Berarti 10 log 10 kan, 10 log 10 sama dengan 1. Karena kita menggunakan aturan ini, A log A sama dengan 1 ya. Jadi kalau basis dan numerus sama, hasil logaritmanya 1. Kemudian yang kedua, A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau misal numerusnya suatu bentuk pengali B kali C, berarti ini bisa kita pisah. Jadi A log B ditambah ya A log C. Kemudian yang ketiga ada A log B dibagi C. Nah, jadi kalau di sini numerusnya ada bentuk pecahan B per C, ini bisa kita pisah juga. Jadi A log B dikurang A log C. Jadi kalau dikali, di sini ditambah. Kalau dibagi, di sini jadi kurang ya. Itu bedanya. Kemudian ada A log B pangkat N. Nah, di sini kalau misal numerusnya adalah bilangan berpangkat, B pangkat N. Nah, pangkat N-nya ini bisa kita keluarkan dari logaritma. Jadi bisa kita kedepankan N-nya ya. Ini N-nya di atas kita pindah ke depan. Jadi N dikali A log B. Gini. Nah, kemudian ada A pangkat M log B pangkat N. Nah, di sini basisnya berpangkat, kemudian numerusnya juga berpangkat. Nah, di sini pangkatnya bisa kita kedepankan juga ya, bisa kita pindah ke depan. Nah, namun pangkatnya kita bagi. Jadi pangkatnya yang numerus dulu dibagi sama pangkatnya yang basis. Jadi N per M. N per M dikali sama A log B, pangkatnya hilang sudah. Oke, kemudian A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Nah, jadi misal di sini A log B numerusnya B dikalikan sama B log C. Di sini B-nya itu jadi basis. Nah, jadi kalau misal basis dia dikalikan sama bilangan logaritma yang numerusnya sama dengan basisnya. Ya. Sini B sama B. Nah, B-nya bisa hilang. Jadi kita ganti B-nya jadi C. Jadi A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Kemudian A log B itu sama dengan 1 dibagi B log A. Kita balik ya. Jadi 1 per A log B-nya dibalik jadi B log A. Kemudian A log B itu sama dengan N log A dibagi N log B. N-nya ini bebas. Berapa angka bilangan bulat bebas ya. Angka lebih dari 0. N-nya lebih dari 0 bebas. Kemudian A dipangkatkan dengan A log B itu sama dengan B. Kita ambil numerusnya. Jadi kalau misal sini bilangan A dipangkatkan dengan A log B yang basisnya sama A, kita ambil numerusnya aja B-nya kita ambil.
Nah, kemudian yang terakhir ada A pangkat N dikali A log B. Nah, di sini berarti sama. Ini kan N kalikan A log B itu kan sama dengan A log B pangkat N kan. Nah, jadi kita ambil numerusnya aja, jadi B pangkat N. Oke. Nah, contohnya. Hitunglah nilai dari 5 log 125, 2 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 4, kemudian 3 log 9 dikurang 3 log 27. Oke, untuk yang pertama 5 log 125. Nah, jadi untuk mencari hasil dari logaritma, itu kita bisa menggunakan yang tadi yang pertama, contoh pertama itu menggunakan kita ubah ke bentuk eksponen atau kita menggunakan sifat logaritma. Nah, yang mudah itu menggunakan sifat logaritma. Nah, yang pertama 5 log 125. Di sini kan 125 itu kan 5 pangkat 3. Nah, jadi mudahnya basis sama numerisnya kita samakan. Jadi 5 log berarti kita ubah rumusnya juga jadi 5. Nah, 125 itu kan 5 pangkat 3. Ya kan? Nah, sehingga ini kan kita menggunakan sifat A log B pangkat N. Nah, ini kan numerisnya berpangkat. Nah, jadi pangkatnya bisa pindah ke depan. Nah, di sini kan N-nya pindah ke depan. Berarti di sini 3-nya pangkatnya ini bisa pindah ke depan menjadi 3 dikali 5 log 5. Ya kan? Nah, kemudian 5 log 5, ini kita kan menggunakan sifat A log A. A log A itu kan sama dengan 1. Jadi kalau basis dan numerisnya sama, hasilnya 1. Ya, 5 log 5, 10 log 10, 100 log 100, sejuta log sejuta, pasti hasilnya 1. Nah, jadi di sini hasilnya 3 dikali 1. Atau sama dengan 3. Jadi kita peroleh 5 log 125 itu sama dengan 3. Ya kan? Kan 5 pangkat 3 hasilnya 125. Berarti benar. Oke, lanjut. Yang B, 2 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 7. 6 log 4. Oke, kita menggunakan sifat ini. A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Oke, perhatikan ini. Bapak operasikan dulu yang 2 log 5 dikali 5 log 6. Kita kalikan. Nah, di sini kan basisnya, numerusnya 5, di sini basisnya 5. Berarti 5-nya bisa kita hilangkan. Jadi 2 log 5 dikali 5 log 6 itu berubah jadi 2 log 6. Ya. Sini. 5-nya hilang. Set. Kita ambil 6-nya aja masuk sini. Jadi ini adalah 2 log 6. Dikalikan sama ini. 6 log 4. Nah, ini juga basis dan numerusnya sama. Ini 6. Ini numerusnya juga 6. Nah, berarti kita bisa menggunakan sifat yang sama. Ini juga A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sehingga hasilnya menjadi 2 log 4. 6-nya hilang. Tuh ya. Oke, 2 log 4 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Ya kan? 4 adalah 2 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan yang pangkatnya. Berarti jadi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 2 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 4 itu hasilnya 2. Oke. Kemudian yang C, 3 log 9 dikurang 3 log 27. Nah, ini sama dengan kita menggunakan rumus ini. Yang rumus pembagian. Jadi A log B per C itu kan sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, berarti bentuk 3 log 9 dikurang 3 log 27 kita bisa ubah bentuknya ke bentuk logaritma pembagian ini. Nah, dengan B-nya itu kan 9, C-nya 27. Berarti menjadi, ini kan basisnya sama 3. Berarti jadi 3 log 9 per 27. Itu ya. Ini kan basisnya 3, A-nya 3, B-nya 9, C-nya 27. Jadi A log B per C-nya jadi 3 log 9 per 27. 9 per 27 kita sederhanakan. Kita bagi 9 semua. 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 3. Jadi sama dengan 3 log 1 per 3. 1 per 3 itu kan sama dengan 3 pangkat negatif 1. Ya kan? Nah, di sini negatif 1 pangkatnya bisa pindah ke depan. Jadi min 1 dikali 3 log 3. 3 log 3 hasilnya 1. Jadi min 1 dikali 1. Min 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Jadi 3 log 9 dikurang 3 log 27 hasilnya negatif 1. Oke, sekarang contoh nomor 3. Nah, diketahui 3 log 2 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Nyatakan 2 log 45 di dalam P dan Q. Oke, untuk 2 log 45, itu kan 45 sama dengan 5 dikali 9, ya kan?
Jadi log 45 ini kita ubah bentuknya ke ini, ke 3 log 2 dan 2 log 5. Nah, kita ubah bentuknya seperti itu. Supaya kita bisa mengubah 2 log 45 jadi P dan Q. Oke, jadi 45 itu kan 5 dikali 9 ya. Dengan menggunakan aturan perkalian dalam logaritma, jadi A log B dikali C itu kan sama dengan A log B ditambah A log C, ya kan? Nah, berarti A log 2 log 5 kali 9 berarti itu sama dengan 2 log 5 ditambah 2 log 9. Ya kan, kita pisah. 2 log 5 sudah ada hasilnya Q. Nah, 2 log 9 ini kan nggak ada, nggak tahu kita nilainya berapa. Nah, berarti ini masih kita sederhanakan lagi. 2 log 9, 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Berarti ini jadi 2 log 5 ditambah 2 log 3 pangkat 2. Pangkat 2-nya bisa pindah ke depan. Jadi 2 log 5 ditambah 2 dikali 2 log 3. Nah, disoalkan yang diketahui adalah 3 log 2. Namun yang kita dapat 2 log 3. Berarti kan kita belum mengetahui nilai 2 log 3. Nah, untuk mencari nilai 2 log 3, kita menggunakan sifat ini. A log B sama dengan 1 per B log A. Ya. Nah, sehingga 2 log 3 itu kan sama dengan 1 per ini 2 log 3 kita balik. Jadi 3 log 2. Kan 3 log 2 ada hasilnya P, ya. Nah, jadi 2 log 3 kita ubah jadi 1 per 3 log 2. Nih. Nah, kalau sudah seperti ini, 2 log 5 kan nilainya Q, 3 log 2 nilainya P, tinggal kita ganti. 2 log 5 kita ganti Q, 3 log 2 kita ganti P. Menjadi hasilnya Q ditambah 2 dikali 1 per P. Nah, sampai sini 2 kita kalikan 1 per P. 2 kali 1, 2. Berarti Q ditambah 2 per P. Nah, hasilnya sudah boleh sampai sini. Jadi Q plus 2 per P ini sudah benar. Namun kalau kita sederhanakan lagi, ini bisa kita jumlahkan. Jadi kita samakan penyebutnya jadi P. Ini kita kalikan silang nanti. Jadi Q dikali P hasilnya PQ. 2 dikalikan 1 jadi 2. Jadi PQ plus 2. Dibagi sama P dikali 1. Jadi P. Jadi hasilnya PQ plus 2 dibagi P. Oke, jadi hasil dari 2 log 45 itu sama dengan Q plus 2 per P atau PQ plus 2 per P. Oke, jadi untuk soal-soal logaritma ini kalian harus memahami sifat-sifat logaritma ya. Itu kita menggunakan banyak sifat logaritma, jadi itu yang harus kalian pahami. Oke, jadi satu soal itu bisa lebih dari satu sifat yang kita gunakan ya. Oke, jadi cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.